Mari kita membahasnya santai saja pagi ini untuk wawasan politik kita dalam politik nasional. Hadir politikus PDI Perjuangan, Bang Masinton Pasaribu, serta analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Gun Gun Herianto. Pagi Mas Gun Gun, Pagi. Bang Masinton. Pagi, Mas Bayu. Terima kasih. Kalau kita mendengar apa yang dinyatakan Ibu Megawati ini, PDI Perjuangan menganggapnya kali ini serius atau tidak, Bang Masinton? Ini kan bukan Itu hal dulu. kalau buat kami sebagai kader ini bukan hal pertama disampaikan Bu Megawati. Nah, Ibu Megawati kan selalu concern pada pengkaderan organisasi. Regenerasi Iya. kepemimpinan. Oke. Nah, jadi selalu beliau memotivasi kader itu untuk mempersiapkan organisasi sebagai alat perjuangan politik rakyat itu. Dia harus menyiapkan basis yang kuat, itu harus punya basic ideologi, punya prinsip, dan kemudian organisasi harus melakukan rekrutmen dan kaderisasi. Nah, kader-kader organisasi ini yang harus bisa siap ditempatkan dalam posisi apapun dan dimanapun. Baik itu di dalam posisi pemerintahan, baik itu di struktur legislatif gitu ya, maupun juga di struktural kepartaian. Jadi PDI Perjuangan kader-kadernya merasa ini sekali lagi ada sinyal, ayo regenerasi. Saya sudah lama nih, saya sudah cukup memimpin PDI Perjuangan, mana kader-kadernya, kira-kira diterima seperti itu begitu ya? Ya, jadi kalau Bu Mega selalu memotivasi. Nah, ini kan proses yang Mengingatkan alami. ya, jangan terlena ya. Nah, waktu kan berjalan. Ya. Nah, organisasi harus menyiapkan kader-kadernya. Nah, kader-kader itu harus semua mumpuni gitu. Bahkan beliau menyampaikan usia saya gitu ya, ketika sebelum Kongres di Bali 2015 lalu itu, beliau juga menyampaikan di forum Rakernas. Kita ingat bersama. Nah, Kemudian Anda melihatnya kalau di kami kan mekanismenya tetap melalui Kongres. sebelum sampai ke sana, saya ingin Mas Gun Gun melihatnya ini seperti apa? Iya, jadi Mas Bayu, perjalanan Ibu Mega itu membentang panjang ya. Sejak zaman korporatisme politik Orde Baru sampai pasca reformasi 99 ke sini, 98 reformasi, 99 masuk fase turbulence. Ya. Dan Ibu Mega tampil menjadi pemimpin bukan hanya di partai tapi juga di bangsa ini. Ya. Ingat waktu itu Gus Dur, kemudian Gus Dur lengser digantikan Ibu Mega. Waktu itu Wapres posisinya. Posisi Bu Mega waktu Wapres menggantikan Gus Dur sebagai presiden. Dan 99 itu padahal PDI Perjuangan adalah partai pemenang pemilu. Ya. Dan 2004 kalah oleh Golkar, 2009 kalah oleh Partai Demokrat, 2014 comeback menjadi pemenang pemilu legislatif. Jadi panjang nih cerita soal Ibu Mega. Dan yang paling menarik bagi saya adalah soal kokohnya Ibu Mega waktu 2 periode SBY itu berada di luar kekuasaan. Dan jadi kokohnya Ibu Mega pada waktu itu, kokohnya Ibu Mega sebagai kekuatan oposisi pada saat Orde Baru. Tempaan politik, turbulensi politik yang luar biasa itu harus kita kasih apresiasi bahwa Ibu Mega sebagai leader partai konsisten untuk kemudian memosisikan PDI Perjuangan di jalurnya. Tetapi memang kealamiahan manusia dan hampir semua menurut saya ada yang di dunia ini kan selalu ada batas akhirnya. Ya. Oleh karena itu memang di usia yang ke-70 tahun ini ya Bang Masinton. Kalau Bu Mega menyaksikan, Ibu nggak kayak 70 tahun Bu. Ya. Itu kan fase yang harus disiapkan memang. PDI Perjuangan sebagai partai besar, bahkan sekarang partai pemenang pemilu legislatif, tentu masih panjang perjalanannya ke depan. Oleh karena itu betul salah satu agenda yang paling krusial setelah Ibu Mega adalah bagaimana menyiapkan gerbong yang harus siap nih. Anda ingin menyatakan pasca Mega. Maaf sedikit saya potong Mas Gun. Anda ingin menyatakan bahwa dengan tempaan yang begitu beragam, naik turunnya PDI Perjuangan dan tetap hadir sebagai partai politik yang memiliki catatan sejarah itu, jadi berat dong ya bagi PDI Perjuangan untuk melahirkan pemimpinnya yang baru menggantikan, siapapun itu menggantikan Ibu Mega ya? Ya rata-rata kan sistem yang sudah sangat kuat ya, berada dalam kepemimpinan satu orang, itu tidak mudah memang untuk kemudian mentransformasikan diri dalam penstrukturan adaptif ya, namanya kalau dalam istilah politik itu
sistem itu bisa berjalan sesuai dengan aturan dasar dan aturan rumah tangga. Ini disebut ADART partai. Selain juga kebergantungan pada persons atau personal sentris. Nah kan selalu ada dilema kan di situ. Contoh misalnya kita bisa lihat ini kan transformasi PDI Perjuangan dari PDI ya tahun 1973 hasil PUSI ya partai waktu itu di era Orde Baru kan lahir ya dari 5 partai ya yang kemudian di situ ada Murba, ada kemudian PNI, ada IPKI dan lain-lain. Dan jangan lupa bahwa ini juga tidak mudah mengelola faksionalisme di tubuh partai. Untuk kemudian menjadi satu partai yang solid ya. Yang untuk jadi partai yang solid. Nah, kemudian masuk fase turbulensi Orde Baru karena proses korporatisme politik tadi langsung ke reformasi 98-99 ini multi partai yang highly fragmented multi party system dan itu kemudian memosisikan selalu PDI Perjuangan tidak pernah keluar dari 3 besar. Dan ini menurut saya agenda ke depan yang paling penting Mas Bayu adalah what next setelah Ibu Mega lengser kan? Makanya nih cerita-cerita Mas Gun Gun makin bikin grogi kalau saya kader PD Perjuangan makin grogi. Siapa yang bisa begitu kan ya? Begini, Kalau Bu Mega, singkat aja Mas Gun Gun ya. Sebelum saya ke Bang Masinton. Anda mengamati terus perkembangan PD Perjuangan hingga pagi hari ini. Sudah ada nggak nih kader-kader? Saya lepaskan saja seluruh kader, mau Terah Soekarno maupun yang tidak, yang kemudian akan mampu memimpin dan menggantikan Ibu Mega. Kalau itu harus terjadi dalam waktu dekat. Sebenarnya memang tergantung pada 2 hal. Pertama adalah soliditas internal, karena sebenarnya kader di internal PD Perjuangan itu banyak. Mulai dari yang senior sampai yang junior. Dan itu menurut saya mereka harusnya sudah siap, termasuk generasi di atas Bang Masinton dan Bang Masinton kan. Jadi ini kan proses-proses yang sudah lama bertransformasi juga, bukan hanya pada sosok Bu Mega, tapi juga banyak tokoh-tokoh lain. Sekarang masalahnya tidak mudah memang mengatasi fragmentasi kekuatan di internal kalau di luar sosok Ibu Mega. Kan dilemanya selalu apakah harus Terah Pak Karno atau bisa di luarnya. Ingat genealogi partai PD Perjuangan itu menurut saya sangat lekat dengan sosok Soekarnoisme. Bukan hanya sosok Pak Karnonya tapi juga Soekarnoismenya. Oleh karena itu pasti akan muncul dilema. Apakah kemudian Soekarnoisme itu harus direpresentasikan lewat keluarganya Bung Karno atau sebenarnya anak ideologis dari Soekarno. Kan gitu kan? Ya, Bang Masinton, ini harus Terah Soekarno langsung begitu atau tidak? Jangan dijawab sekarang deh. Ya, kita break dulu dan kemudian saya akan memberikan kesempatan Bang Masinton mengulas di balik layar bagaimana ini kata-kata Ibu Mega kemudian akan segera diterjemahkan. Terah Soekarno atau tidak? Sesaat lagi.